Aku pernah terakhir jadi OSIS, aku ngabur lewat pagarku padahal tinggi gitu. Begitu sampai di bawah diterima sama kepala sekolah. Kepala sekolah nggak tahu habis dari mana datang pakai Vespa. Indro, kamu mau kemana? Aku juga pernah mengarrange satu kelas madol. Astaga. Bubar tahu nggak kemana? Cuman kepengen ke Ancol rame-rame. Kita nyewa bis Seru segala banget macam. ya berarti. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya. Makanya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompor gas. Panas bukan sembarang panas, tapi lebih panas lagi kalau kita belak-belakan ngomongin generasi zaman sekarang. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh salah satu anak yang mewakili Gen Z. Yes. Anak Pak De juga. Iya. Pita kuning. Iya, anak pita kuning juga. Dan yang bakalan ikut nonton video bareng aku. Dia adalah Firlia. Yeay. Firlia. Hai. Aku Firlia. Dari Pita Kuning. Aku Indro. Dari Pita Kuning juga. Iya, dari pita kuning juga. Kita mau ngomongin apa? Aku sih sekarang serahin kamu deh. Oke. Kita ngomongin apa? Hari ini kita mau ngomongin kenakalan anak remaja. Kan pasti beda banget kan? Aku sama Pak De Indro zamannya. Iya. Jadi kenakalan anak remaja pada zamanku sampai dengan zaman sekarang gitu. Bener, Iya. sampai Oke. zaman aku. Oke, untung aku nggak nakal zaman dulu. Ah, masa sih? Iya, makanya aku bisa ngomong sekarang. Nanti bisa ngomong kenakalan anak zaman dulu karena aku nggak nakal. Kita buktiin ya nanti. Iya. Oke. Maksudnya apa sih? Ini jadi grogi kan cewek-cewek hijabi ini. Dia lagi ke lorong sekolah nih ceritanya. Terus ada cowok-cowok ngegerombol. Tapi mereka tuh iseng aja sebenarnya cowok-cowoknya. Buat nakut-nakutin si hijabi ini. Kok nakut-nakutin untuk apa? Iya, biar grogi maksudnya. Biar si ceweknya ini grogi. Oh. Lewat lorong. Jadi mereka tuh kayak iseng gitu loh. Ya Allah, cemen banget ya. Enggak, menurut aku sih kayaknya kayak gini-gini tuh enggak Kurang nakal. kurang relate sama keadaan sekarang, orang yang begitu bebasnya gitu. Menurut aku sih nggak ada apa-apanya nih kalau zaman dulu. Misalnya nih, kalau beberapa tahun, satu dekade lah, 10 tahun yang lalu mungkin anakku aja yang liwat udah begitu. Liwat dia belum pakai hijab anakku. Siul-siulan. Gitu. Kan lagunya Warkop tuh. Oh. Atau gila Lundro, misalnya kayak gitu. Itu kan lebih berani gitu. Ketimbang cuman wah ngikutin doang kayaknya cemen. Oh, dulu juga sendiri-sendiri ya? Iya, jadi ituin dulu paling hijabinya kalau ini. ada mungkin lebih nakal sih ya, menurut aku lebih nakal. Misalnya zaman dulu kan anak-anak sekolah selain tidak pakai hijab juga bajunya tipis kan. Oh, iya Kita bener. bisa Roknya lihat sempat beranya. pendek juga nggak sih? Ada yang masih pendek, tapi itu kan sebetulnya zaman sebelum aku. Tapi gini, kenakalannya tuh menurut aku lebih nakal ya kalau cuma Zaman dibandingkan dengan ini. Misalnya, mohon maaf, bajunya tipis, beranya coklat misalnya. Sengaja Itu tuh. bercanda kita, coklat hari ini, kemarin hitam dia gitu. Brutal ya, benar-benar Lebih- diomongin coklat. Iya, lebih brutal gitu ketimbang sekarang kalau menurut aku ya. Kalau ini sih ya cuman ngikutin doang, apalagi hijab tertutup di mana-mana ya kan. Kayak gitu ya, cemen banget gitu kan. Gitu. Kalau aku tetap grogi sih kalau jadi si cewek. Tetap apa? Grogi, tetap takut kalau misalkan kayak banyak cowok-cowok terus habis itu dia disuruh lewat gitu. Berarti kamu kena dong intimidasi sama mereka. Soalnya waktu itu kalau misalkan aku masih sendirian gitu loh. Maksudnya lewat sini kan butuh lewat sini kan. Ya emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Nggak terintimidasi kan? Iya kan? Enggak sih. Masa, lah makanya ngapain takut? Iya. Aku aja. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Iya.
nonton video apa sih? Ini Upin Ipin. Ini Upin Ipin nggak sih? Iya. Nggak jelas nonton video apaan dia. Iya, artinya dia nonton hiburan pada saat pelajaran gitu ya. Iya benar. Ya, dulu kan belum ada handphone yang seperti itu zaman aku kan. Dulu Pak De sembunyiinnya apa? Novel. Oh novel. Oh, kalau novel ya maaf ya, stensilan pernah dengar nggak stensilan? Belum, apa tuh? Stensilan itu buku cerita yang dibuat di stensil. Kayak gitu, itu kenakalan anak zaman dulu nih, maaf ya, aku buka ya temen-temen ya, gitu, maaf, kayak Mohon gitu. maaf nih pengguna stensil. Iya, pengguna stensilan. Stensilan ada yang cuma kecil doang, oh ada yang benar-benar segede gini gitu, kayak novel kayak gitu. Tapi ya kayak gitu, karena kita kan belum ada handphone. Mungkin kalau ada handphone lebih nakal lagi kali, kayak gitu. Tapi Pak De pernah nggak kayak gitu? Jangan-jangan Pak aku De tuh yang nggak suka baca. stensil. Aku pada dasarnya aku nggak suka baca. Aku lebih suka misalnya pengetahuan gitu bukan dari baca, bahkan dari temen gitu. Ini gini gitu. Jadi ya nggak buang waktu untuk begitu-begituan sih aku. Aku lebih pada nggak tahu ya. Aku belajar aja gitu. Dan aku bukan anak yang Curi-curi. kalau sekarang ya, bukan anak yang di bawah ranking 4 aku. Jadi 1, 2, 3 terus. Kalau zaman sekarang gitu ya. Mantap. Gitu. Ternyata Pak De juga dulu ranking juara terus di sekolah. Siapa? Pak De kan? Iya. Yes. Aku. Jangan salah aku. Gitu. Dulu 4 besar dari 4 orang. Tapi Pak De kan bukannya ini yang di belakang. Kan biasanya kan kayak stereotipnya Makanya tuh. kan aneh kan. Aku di belakang, tapi aku alhamdulillah. 1 sampai 3 pelajaranku. terus. Terutama gini, ketika kelas 1 emang aku Badung memang tak ampun. Itu nakalnya minta ampun, ya Allah, aku hampir nggak naik gitu. Padahal aku SMP-nya juga bagus banget gitu. Tiba-tiba kelas 1 hampir nggak naik. Tapi akhirnya naik kelas 2 dan aku pilih IPS. Dulu IPS. Dan IPS zaman dulu tuh sama sekarang kayak gitu kita bersaing. Iya, tapi Karena apa? Karena IPS dulu tuh misalnya cuma 2 kelas. IPA-nya banyak. 8, Iya. 10. Berarti dari dulu tuh udah di stereotipin kalau satu sekolah IPA-nya banyak, berarti isinya pinter banyak juga gitu. Iya. Atau gimana? Tapi belum tentu. Belum tentu, iya emang benar, belum tentu. Sering juga juara sekolah IPS. Dan rata-rata anak OSIS IPS. Zaman aku ya, anak OSIS IPS. Karena mereka yang mampu terhadap hal-hal seperti itu, hal-hal sosial seperti itu. Dulu di stereotipin juga nggak kayak anak IPS tuh lebih gaul, anak IPA tuh lebih yang kayak Iya. IPA deh juga dulu kayak gitu. Benar. Ya. Sampai zaman aku berarti. Cewek itu pasti oke-oke. Anak IPS tuh pasti cantik-cantik, seksi-seksi gitu dan anak gaul ya, Gaul. anak gaul. Gaul. Kalau dulu pasti kayak gitu. Walaupun ada juga anak IPA, tapi kan populasinya lebih banyak anak IPA. Dan mereka lebih sedikit yang gaul apa segala kayak gitu dulu zaman aku kayak Berarti gitu. dari dulu udah ada pengelompokan itu. Ada banget pengelompokan. Kalau menurut Pak De, IPS itu lebih kayak bandel gak tapi atau kayak approve bandel atau kayak sama aja anak IPA juga. Sebetulnya sama sih ya. Sama aja kan? Cuman anak IPS mungkin lebih santai ya. Karena kita kan nggak ada praktikum, kita nggak ada apa kan gitu kan, lebih santai. Praktikumnya langsung ketemu orang bahkan. Iya, praktikumnya tuh lebih kepada misalnya seminar. Bikin Aku nggak sosial tahu. eksperimen nggak? Sosial budaya, kenapa? Bikin sosial eksperimen gitu nggak kalau sosial? Iya, tapi lebih kepada praktik di luar ya. Di luar gitu. Atau misalnya masalah sosial yang timbul di generasi muda misalnya kayak gitu. Kita lebih kepada hal-hal seperti itu, udah lebih ya nggak tahu ya di sekolahku tuh lebih maju seperti itu. Karena dulu sekolahku sekolah favorit banget di Jakarta. Sekolah apa tuh Pak De? SMA Negeri 4 dulu. SMA Negeri. Iya. Seru juga ya? Seru zaman dulu, jangan main. Berarti dulu tuh tugasnya belum yang apa? Dulu bukan pakai HP dong berarti? Belum ada belum HP, pakai dulu video-video boro-boro. gitu. Bener-bener semua Boro-boro. tulisan. Ya zaman dulu tuh bahkan telepon umum aja susah. Aku waktu SMA ya, setelah itu baru telepon umum kayaknya di mana-mana ada gitu. Soalnya tuh ya, kalau zaman sekarang, misalkan kayak ngerjain tugas ospek,
mereka tuh udah bikin video terus di TikTok. Tarak tak dung, tarak tak dung, tarak tak 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 dung. Iya, Publishing. iya, karena memang lebih terbuka teknologinya Iya, benar. kan. Kalau dulu aku enggak. Bahkan nggak Semuanya ada benar-benar hal tulisan. seperti itu. Semua dalam bentuk tulisan paling hal-hal seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan pada Indro dulu dikasih kayak tugas bikin video kayak gitu, lebih pengen tetap nulis atau bikin video? Bikin video lah, aku nggak suka nulis, nggak suka baca. Aku nggak suka. Oke deh, seru banget ya berarti Pade bikin tugas ini. Itu makanya. Sekarang tuh lebih terbuka apa-apa. Sampai bikinnya masuk TikTok. kayak Iya. gitu. IT-nya juga mendukung. Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Oh ini Pade paham kan? Paham. Nembak di dalam kelas. Nggak seberani itu sih anak dulu sih. Tapi Pade Anak nggak dulu pernah. sih nggak seberani itu. Bahkan misalnya aku nembak pacarku gitu misalnya. Mungkin nggak ada yang tahu juga gitu. Ada baru berapa kita jadian baru pada tuh lu jadian gitu. Tahu jadiannya pas kapan? Kayak udah mulai deket-deketan gitu. Aku tuh pacaran pertama SMA kelas 3. Tiga SMA. Oke. Kelas 3 SMA. Jadi pacaran beneran terus ngapel segala sampai akhirnya jadi istriku. Itu jadi Berarti itu pacar pertama, Iya. langsung jadi istri. iya jadi istri. Tolong dicontoh ya seperti Pak De. Sorry ya. Walaupun nikah muda, tapi aku nikah muda nggak kecelakaan loh. Aku nikah muda Jangan sampai kecelakaan. 2 tahun baru punya anak. 2 tahun baru punya anak. Nggak kecelakaan aku. Beneran. Tapi ya Pak De, Hah. apa yang bikin Pak De itu kayak, kalau ini kan kayak jadi-jadian dulu gitu kan. Sampai Pak De itu jadian pertama, terus langsung nikah. Berarti kan ada sesuatu yang kayak, she is the one. Iya, aku seneng cewek tomboy. Aku seneng cewek dulu ya, rambut pendek. Aku seneng cewek tinggi gede. Walaupun cewek yang tomboy, aku suka cewek bisa nari, bisa main piano. Istriku dapat semuanya tuh. Dapat Berarti semuanya. Dia main piano, dia pintar nari, dia guru tari Bali untuk anak-anak. berarti satu sekolah ya? Satu sekolah. Aku kelas 3, dia kelas 1. Oh beda 2 tahun. Makanya dia kan nembaknya kayak gitu ya. Iya. Aku nembaknya dulu gini. Jambore. Jambore itu gimana? Jambore itu Oh yang nginep-nginep itu bukan sih? iya dong, pakai kemah, berkemah. Dia kebetulan nggak boleh kenapa gitu. Tapi dia ngikut kan itu mewakili kelas masing-masing kan. Dia ikut kelasnya. Nganter aja terus sampai balik lagi. Sampai dia bilang baru sekali tuh dia berani bilang, Kak dulu panggil ya, Kak Joy. Aku kan dipanggil Joy. Oh iya bener. Aku nanti pulang ya, gimana ya? Nggak apa-apa nanti pulang kan banyak yang pulang mobil. Nanti aku titipin gitu, aku titipin. Terus sudah, aku tuh selalu dari dulu sampai sekarang aku selalu pakai kalung. Gimana caranya gue ya? Aku kan nggak pernah ini cewek ya. Gimana caranya gue deketin dia gitu? Aku titip kalung. Aku takut hilang nih padahal emas bukan apa bukan aku takut hilang. Dititipin biar modus aja kan. Modus. Aku Bener. titip, boleh ya nanti aku ambil. Itu aku titip dia. Udah, terus habis itu karena liburan aku kelar itu aku ke rumah dia. Aku mau ambil itu gitu. Padahal juga nggak sekali aku ambil. Ntar besok lagi Ada aku modus lupa. lain. Iya kayak gitu. Itu kalau sekarang kan udah orang anak SMP loh tuh tadi. Iya benar. Anak SMP loh udah nembak kayak gitu, udah pakai apa ya, pakai bunga lah apa segala macam. Berani banget sih emang. Iya makanya beda banget. Next. Next, let's go. Oh ini kayaknya pacaran juga nih Pak De. Apa sih ini nih maksudnya? Ini dia telat, tapi karena sama-sama mungkin jadi happy-happy aja gitu. Karena dihukumnya barengan. Gitu. Aneh sih. Artinya
Ya, gimana ya? Mungkin sekarang lebih longgar ya. Kalau dulu tuh aku masalah banget. Strict banget ya? Karena masuk apa ya? Kita dulu di sana 3 kali telat dalam 1 bulan itu bisa banyak anunya ancamannya bisa turun 1 angka, 1 nilai, sampai turun kelas juga. Bisa kalau. Soalnya sekarang kan nggak sekolah sih, misalkan kayak kerja kan boleh di mana aja misal. Kalau sekarang kan mungkin udah banyak tuh aturan kayak boleh bangun jam berapa aja, yang penting kerjaan selesai gitu. Enggak, kalau dulu nggak ada. Dulu waktu menjadi patokan dari attitude seseorang gitu. Ketika seseorang sering terlambat apa segala tuh attitude-nya udah dianggap jelek oleh guru kayak gitu segala macam. Iya. Aku juga jarang telat sih sebenarnya. Iya. Alhamdulillah. Jarang ya, jangan sampai telat kalau kamu sih. Pengen jadi kayak Pak De Indro. Repot bukan kalau kamu telat gitu kan. Oh, sudah. Harus selesai. ke dokter apa segala ya. Iya, Pak De. Oke, sudah selesai. Habis. Ditutup dengan telat tadi ya, jangan sampai telat ya. Jangan sampai telat. Jangan sampai telat ya, itu akan masalah ya. Kalau berarti... cuma telat doang, kalau terus-terusan nggak ada yang keluar kan repot juga ya kan. ya Jangan. Gitu. No. Oke. Berarti Pak De, kenakalan dari seluruh semua ini nih, dari zaman yang sekarang sama Pak De, kira-kira ratingnya tetap 4 jangan-jangan? Untuk aku, nakalnya aku. Aku susah ya, aku jujur aja aku ngaku aku nakal ya. Nakal banget di sekolah. Aku pernah terakhir jadi OSIS, aku ngabur lewat pagarku padahal tinggi gitu. Begitu sampai di bawah diterima sama kepala sekolah nggak tahu habis dari mana datang pakai Vespa diboncengin sama salah satu wakilnya, ketahuan. Indro, kamu mau kemana? Terus balik lagi dong. Lapor Pak, saya mau dulu ada bakso tempat itu Joni namanya. Kita bilangin bakso Joni, saya mau ke Joni Pak, lapor Pak, saya bilang gitu. Alasan kamu masuk lagi aku. Aku juga pernah mengarrange 1 kelas madol. Astaga. Adalah aku kepala sekolah, ketua sekelas. Aku ketua kelas, jadi aku suruh mereka. Tinggal aku sama wakilku perempuan. Ya. Dan aku bertanggung jawab, saya bertanggung jawab. Besok saya bertanggung jawab, Bapak. Mereka beneran sampai mau ngikut kompak gitu? Iya, 1 kelas itu, anak sos gitu tuh. Iya sih, bener. Bubar tahu nggak kemana? Cuman kepengen ke Ancol rame-rame, kita nyewa bis seru segala banget macam. Ya, berarti kayak lagi jam pelajaran ke Ancol. Terus dulu Fathahilah baru-baru itu untuk museum Fathahilah tuh ke sana kayak gitu. Ya untuk gitu aja, untuk seneng-seneng kayak gitu aja. Jadi kita pengen nunjukin gue nakal, tapi karena nakal gue berguna kok gitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi nggak tahu, aku sih merasa aku nakal banget ya. Nakal hampir semua, kecuali narkoba ya. Hampir semua kenakalan remaja aku ikutin. Kayaknya kecuali narkoba. Tapi ya itu, aku balas dengan prestasi aku juga. Aku kenakalan tahu, jadi Pak De itu ada ini nggak sih hubungannya dengan akhirnya Pak De masuk entertainment? Atau enggak? kayaknya ada. Ada ya? Ketika seseorang yang nakal, belum tentu dia nggak punya kepandaian apa-apa. Jadi aku menolak tuh kalau anak nakal, kesannya kayak gedenya nggak bisa sukses. Enggak. Banyak sekali anak nakal yang justru sukses. Banyak sekali teman-temanku yang nggak naik apa segala macam, tapi terakhirnya jadi direktur bank apa segala macam. Ada hal titik balik yang justru lebih daripada anak-anak yang tidak nakal gitu. Kebetulan aku memilih kesuksesanku di dunia entertainment. Karena dari SD, bahkan SD, SMP, SMA, aku selalu aktif di entertainment di sekolah. Pak De ada pesan-pesan nggak buat anak-anak yang nakalnya kayak gini? Enggak, aku sih berpikir tetap bahwa kenakalan pada seseorang itu perlu. Karena itu nanti yang akan menjadikan motivasi untuk dia untuk mengejar cita-cita gitu. Jadi misalnya apa? Tuh anak tadi SMP dia udah berani kayak gitu. Kalau diambil positifnya, ini anak berani banget, ya kan? Nah harapannya bahwa dia anak bukan hanya berani seperti itu, tapi berani untuk menghadapi hal-hal yang lain kayak gitu, kan kayak gitu ya. Kita ngomong kenapa serius ya sekarang? Apa karena sama perempuan berhijab ini? Sepertinya mungkin ya. Iya.
Ya, teman-teman semuanya, kita akan segera sudahi. Tapi rekomendasi video untuk ditonton silahkan dikirim melalui DM ke Pita Kuning dan di TikTok atau Instagram. Kalau kontennya mau ditampilkan di sini, jangan lupa ya. Jadi ada TikTok boleh di DM langsung atau Instagram dari Pita Kuning. Teruslah berkarya karena karya itu adalah sebuah nafas kalau untuk seorang seniman, dan selalu apresiasi karya apapun, sesimpel seperti jangan skip iklan. Benar, karena akan bantu anak-anak Pita Kuning. Nah, dan satu lagi, itu kenakalan yang nggak berguna. Kalau ngomong soal kenakalan yang nggak berguna, skip iklan. Jangan Termasuk salah. nakal ya, tidak skip Iya. iklan. Terima kasih Firlia. Sama-sama, Udah bisa Pak Ade, terima nemenin kasih ngobrol, banyak. Seru banget. Lain kali kalau cuaca bagus bisa kita coba untuk ngobrol di luar. Kayaknya suasananya di luar akan negeri, lebih- khususnya. Amin. Ya, gitu. Suasananya lebih seru. Lebih pasti. seru, makanya apalagi kita di bawah Menara Eiffel misalnya di luar negeri. Sambil chilling. Ini ya makanya sambil candlelight Betul. siang, Candlelight bukan siang. dinner, candlelight lunch. Lunch. Oke. Lunch dinner kita semuain. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah. Assalamualaikum. Bye-bye. Kompor gas. Kalau gue nggak ngerti nih maksudnya. Maksudnya bagus biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya.